Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Smart Learning. Hari ini kita masih melanjutkan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan 120 kata dalam 12 hari belajar sampai tuntas. Sekarang kita memasuki hari ke-7. Apa saja kata-kata yang akan kita pelajari hari ini? Mari segera kita lihat. Ini dia kata kita yang pertama hari ini. Kata ke-61 yang kita pelajari secara keseluruhan. Kata ini kita baca whiz. Dengan bunyi Z dan bukan bunyi S. Bukan whiz tetapi whiz. Sekarang kita lakukan sedikit lebih cepat. 1, 2, 3. Whiz. 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 Whiz adalah sebuah istilah atau sebuah julukan untuk seseorang yang sangat menguasai suatu bidang tertentu. He's a whiz at math. Ia jago matematika. She's a whiz at computer. Ia jago komputer. Kata kita selanjutnya masih mirip-mirip, beda-beda tipis sama kata yang sebelumnya. Ini dia kata kita yang kedua hari ini. Huruf I dibaca I dan huruf E adalah mute letter, tidak dibunyikan. I dibaca I. Dengan huruf I dibaca I dan huruf E tidak dibunyikan, kata ini kita baca wise. Wise. Siap berlatih? Mari kita lakukan. Perlahan dulu ya. 1, 2, 3. Wise. 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 Kita lakukan lebih cepat sekarang. 1, 2, 3. Wise. 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 Wise artinya bijaksana. Wise adalah sebuah adjektif atau kata sifat. Wise. He is a wise man. He is a wise man. Dia pria yang bijaksana. He is a wise man. Kata kita yang berikutnya masih beda-beda tipis dengan whiz dan wise. Ini dia kata kita yang ketiga hari ini. Huruf A pada kata ini dibaca dengan long A sound. A dan huruf E adalah mute letter, tidak dibaca. Jadi kata ini dibaca ways. Jangan lupa bunyi Z dan bukan bunyi S. Bukan ways, tapi ways. Berlatih yuk dengan kata ini. 1, 2, 3. Ways. 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 Sekarang kita lakukan lebih cepat. 1, 2, 3. Ways. 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 Siapa yang gak tahu Waze? Semua pasti tahu ya. Ya, Waze adalah aplikasi navigasi yang kita biasa pakai. I installed Waze on my phone. I installed Waze on my phone. Saya menginstal Waze di HP saya. Atau kita bertanya, did you install Waze in your handphone? Did you install Waze in your handphone? Yes, I did. Segala sesuatu yang mulanya sulit, jika kita tekuni dan kita pelajari, akan menjadi sesuatu yang mudah. Ini dia kata keempat kita. Baik I yang pertama dan I yang kedua dibaca dengan I yang tajam, I. Dan U dibaca dengan E. Kata ini kita baca difficult. Tekanan pada suku kata pertama. Difficult. Saatnya berlatih perlahan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Difficult. 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 Lalu sekarang lebih cepat. 1, 2, 3. Difficult. 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 Difficult artinya susah atau sulit. Difficult artinya susah atau sulit. The test was difficult. The test was difficult. Tesnya susah. The test was difficult. He's in a difficult situation.
He's in a difficult situation. Ia ada dalam situasi yang sulit. Ternyata kata difficult tidak sulit, bukan? Buktinya kita sudah belajar dan kita bisa mengucapkannya. Difficult. Kata kita yang ke-65, artinya kata kelima kita hari ini adalah ini dia. Huruf E dan I tetap dibaca E seperti penulisannya, tetapi kita tidak membaca huruf G. G adalah silent letter. Kata ini dibaca rain, sama dengan rain yang artinya hujan. R-nya soft saja, rain. Saatnya berlatih, perlahan dulu ya. 1, 2, 3. Rain, rain, rain. Sekarang mari lakukan lebih cepat. 1, 2, 3. Rain, rain, rain. Rain artinya memerintah. Bentuk lampaunya rained, rain, rained. Contoh kalimat, the Lord reigns forever. The Lord reigns forever. Tuhan memerintah selamanya. Kata kita berikutnya, kata ke-66 secara keseluruhan. Artinya kata ke-6 kita hari ini adalah ini dia. Huruf A dibaca A, bunyi pendek dari huruf A. I yang pertama dibaca E, dan I yang kedua dibaca I. Huruf E adalah mute letter, tidak dibaca, jadi kata ini dibaca sacrifice, sacrifice. Huruf E adalah mute letter, huruf bisu, jadi kita membaca kata ini sacrifice, 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 sacrifice. Saatnya berlatih, perlahan dulu. 1, 2, 3. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Sekarang lebih cepat. 1, 2, 3. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Sacrifice mempunyai dua arti. Yang pertama adalah berkorban, kata kerja, dan yang kedua adalah pengorbanan, kata benda. Sacrifice yang adalah kata benda, artinya berkorban, bentuk lampaunya adalah sacrificed. My mom sacrificed a lot for her family. Ibuku berkorban banyak untuk keluarganya. Sacrifice yang artinya kata benda, pengorbanan, bentuk jamaknya adalah sacrifices. They made personal sacrifices to build their church. Mereka memberi korban secara pribadi untuk membangun gereja mereka. Kata kita yang ke-7 hari ini, artinya kata kita secara keseluruhan yang ke-67. Ini dia. I yang pertama dibaca I, dan I yang kedua dibaca E. Dengan tekanan pada suku kata pertama, kita membaca victim. Mari berlatih dengan perlahan dulu. 1, 2, 3. Victim, victim, victim. Sekarang lebih cepat dengan satu ketukan. 1, 2, 3. Victim, victim, victim. Victim adalah kata benda yang berarti korban. Bentuk jamaknya adalah victims. Perbedaan antara sacrifice dengan victim adalah sacrifice adalah korban atau pengorbanan yang dilakukan seseorang. Sementara victim adalah orang yang menjadi korban akibat suatu keadaan, misalnya korban kecelakaan atau korban COVID-19. The doctors work hard to help the victims of COVID-19. Dokter-dokter itu bekerja keras untuk menolong para korban COVID-19. Sekarang kita tiba pada kata ke-8 yang kita pelajari hari ini. Kata ke-68 secara keseluruhan. O yang pertama dibaca O,
antara O dan A, dan O yang kedua dibaca a puppet. Sementara bunyi H adalah mute. Untuk O yang pertama mulut dibulatkan, tetapi yang kita ucapkan adalah A, O. Jadi kata ini kita baca honor. Saatnya berlatih, perlahan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Honor, honor, honor. Lalu lebih cepat. 1, 2, 3. Honor, honor, honor. Honor bisa berarti menghormati sebagai kata kerja atau penghormatan sebagai kata benda atau noun. Kita mulai dengan honor yang berarti menghormati. Kata kerja, we should honor our teachers. Kita seharusnya menghormati guru-guru kita. Honor yang artinya penghormatan sebagai kata benda, contoh kalimatnya, give honor to the Lord. Berikan penghormatan kepada Tuhan. Ini dia kata ke-9 kita hari ini, artinya kata ke-69 secara keseluruhan. Bagaimana kita membacanya? Dengan tekanan pada suku kata kedua, kata ini kita baca salute. Salute. Mari berlatih perlahan dulu. 1, 2, 3. Salute. 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 Sekarang lebih cepat. Salute. 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 Salute mempunyai dua arti. Yang pertama adalah menghormati sebagai kata kerja dan penghormatan atau hormat kata benda. Perbedaan antara honor dan salute adalah honor adalah menghormati dengan sikap hati, salute adalah menghormati dengan sikap badan. Contoh salute yang menghormati dengan sikap badan adalah we saluted the flag. Kami menghormati bendera. Contoh salute yang artinya hormat atau penghormatan. The young officer gave the general a salute. Perwira muda itu memberi hormat pada sang jenderal. Kata ke-10 kita hari ini, kata ke-70 secara keseluruhan adalah kata yang terdiri dari 4 suku kata. Ini dia. Huruf O dibaca antara O dan A. O. Mulut dibulatkan, tetapi yang kita katakan adalah huruf A. Bunyi yang keluar adalah O. Huruf E dibaca I, lalu huruf A dibaca A. Jadi kata ini dibaca congregation. Dengan tekanan pada suku kata ketiga, maka kita membaca congregation. Congregation. Saatnya berlatih. Perlahan dulu. 1, 2, 3. Congregation. 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 Saatnya berlatih dengan satu ketukan. 1, 2, 3. Congregation. 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 Congregation artinya sekumpulan orang yang menghadiri suatu acara keagamaan tertentu. Kita bisa katakan congregation adalah umat. The congregation stood up and prayed. Umat berdiri dan berdoa. Sekarang saatnya merangkum kata-kata yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita mulai mengucapkan kembali. With, with, wise, wise, ways, ways, difficult, difficult, rain, rain, sacrifice, sacrifice, victims, victims, honor, honor, salute, salute, congregation, congregation, with, wise, ways, difficult, rain, sacrifice, victims, honor, salute, congregation. Jangan lupa membedakan ketiga kata ini, with, wise, ways, with, wise, ways.
Juga bedakan antara honor, sikap hati menghormati, dengan salute, sikap badan atau sikap anggota tubuh menghormati. Congratulations! Selamat untuk teman-teman yang mengikuti program belajar 120 kata dari hari pertama sampai hari ke-7 ini. Selama 7 hari belajar bahasa Inggris dalam program 12 hari menaklukkan 120 kata, kita sudah menaklukkan 70 kata. Pesan saya buat teman-teman, teruslah berlatih agar lidah kita terbiasa mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dengan lancar. Jadikan waktu belajar bahasa Inggris waktu yang menyenangkan, tetap semangat, dan jangan menyerah. Never give up. Jangan lupa di-subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran baru dari channel Saya Bisa. Jika teman-teman sudah merasakan manfaat dari pelajaran bahasa Inggris di channel ini, jangan lupa share agar orang lain juga bisa merasakan manfaat yang sama. Tonton terus video-video pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa sambil memotivasi diri kita sendiri dengan mengatakan, "Saya bisa." Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Hi, I'm Ellen. Happy Ascension Day to brothers and sisters who celebrated. May our Lord Jesus Christ bless all of us. Thank you. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Thanks for watching. See you and bye.